Ledakan tajam kasus corona di India bisa menjadi cermin bagi Indonesia yang akan menghadapi libur Lebaran. Karenanya tema Rosi malam hari ini adalah tsunami corona di India, Indonesia harus apa? Ada Prof. Wiku Adhisa Smito, juru bicara Satgas Penanganan COVID-19, dan Prof. Zulfikar Amir, pakar sosiologi bencana NTU Singapura. Prof. Wiku, ada situasi yang sama, kita sudah vaksin, dan kemudian ada situasi di mana kita libur Lebaran. Menurut Anda, apa yang harus dilakukan supaya situasi yang hampir sama ini tidak terjadi di Indonesia? Ya, jadi intinya kalau saya mau sampaikan it takes two to tango. Jadi ada pemerintah, ada masyarakat. Jadi kita harus pastikan bahwa apa yang digariskan oleh pemerintah dalam rangka melindungi masyarakat, keselamatan masyarakat, itu betul-betul juga dipahami oleh masyarakatnya. Dan kita lihat bahaya besar itu kita lihat Lebaran Idul Fitri itu kita lihat karena itu sudah budaya yang mengakar di Indonesia. Maka dari itu kita persiapannya jangka panjang supaya memastikan betul bahwa masyarakatnya paham. Satu, yang kedua kita membuat kebijakan-kebijakan yang berlapis. Sudah kita siapkan setiap hari kita kontrol terus itu. Pertama adalah membatasi Cuman sorry gini Prof. Wiku, satu sisi misalnya dari Satgas memastikan aturan itu jelas, tapi kan kemudian ada juga tujuan-tujuan wisata yang juga dibuka. Tidakkah ini ada kontradiksi dari kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan? Ya, jadi kita mengatur semua pergerakan masyarakat dan tanggalnya pun kita ada fase-fasenya dan itu sudah menentukan tanggal 6 sampai dengan tanggal 17 Mei itu dengan analisis intelijen dari Polri tentang pengalaman-pengalaman sebelumnya. Ya. Kemudian kita majukan 22 sampai tanggal 5, kemudian 18 sampai 24 Mei, itu juga melihat bahwa ternyata masyarakat masih mencari jalan lagi untuk itu. Itu kan secara sosiologis itu adalah budayanya Indonesia, yang mencari jalan terus. Dan kita selalu juga memastikan bahwa ekonominya juga tetap harus jalan, karena itu bagian dari kehidupan, tapi harus kita supres. Hanya betul-betul yang untuk kegiatan produktif tapi yang terkendali. Maka dari itu kita punya kebijakan yang berlapis itu tadi yang saya sampaikan. Membatasi perjalanan internasional, dalam negeri, kemudian PPKM mikro, bikin posko, kita kontrol setiap saat, kita absen, mana yang sudah, dan kita sampaikan kepada publik, ini loh kondisinya, kita pakai PPKM, dan kita harus punya posko, terutama pada saat nanti Lebaran itu harus terbentuk. Makanya tadi kita di konferensi pers sudah kita sampaikan, ini loh contohnya, yang punya posko, kasusnya terkendali, yang poskonya jumlahnya sedikit dan laporan sedikit, kasusnya naik. Maka kita harus pastikan betul bahwa posko itu kan isinya bukan hanya pemerintah, itu adalah stakeholder lokal juga. Jadi begitu cara kita. Baik, Prof. Zulfikar, apa tadi Anda bilang kita harus siap dengan pandemi gelombang kedua, itu sesuatu yang tidak ingin kita harapkan sih, tapi memang kita harus bersiap. Mungkinkah kita bisa menghindari itu, mengingat sekarang akan ada libur Lebaran, itu bagian tradisi, itu bagian dari keyakinan? Ya, babak menuju gelombang kedua ini itu bisa datang dari mana saja gitu. Tetapi penyebaran penyakit ini sesuatu yang sifatnya itu kadang-kadang tidak bisa dihindari karena adanya dinamika pergerakan masyarakat yang pemerintah pun tidak bisa mengontrol secara ketat ya. Saran saya ada tiga, Mbak Rosi. Pertama itu kita harus mempersiapkan diri untuk mengantisipasi gelombang kedua. Walaupun kita berharap supaya gelombang kedua ini tidak terjadi, tetapi kalaupun terjadi paling tidak se-ekstrim India. Jadi infrastruktur kesehatan itu harus diperkuat, para nakes itu harus diberi support dan sebagainya. Yang kedua mengenai vaksinasi. Saya tidak yakin Indonesia mampu mencapai herd immunity tahun ini karena pasokan vaksin kita terbatas. Tapi kita harus melihat bahwa vaksin ini adalah barang yang akan kita butuhkan dalam jangka panjang. Karena itu pemerintah Indonesia mestinya mengusahakan produksi vaksin dalam negeri. Pertama dengan mempercepat proses pengembangan dan pembuatan vaksin merah putih yang merupakan karya penelitian Indonesia. Yang kedua adalah memberi lisensi vaksin berbasis mRNA karena tingkat efikasi dari vaksin ini itu sangat tinggi. Jadi
Indonesia bisa memproduksi dengan membeli lisensi. Ya, Nah, tapi sebelum ke situ, Prof. Zulfikar, karena kita punya agenda yang lebih mendesak dalam seminggu 2 minggu ke depan, yaitu ada libur Lebaran. Orang juga saat ini masih euforia, wah udah ketemu keluarga, teman-teman, buka puasa bersama, perkantoran juga tingkat penularan tinggi. Yang ini kita sampaikan di sini adalah sudah menerima vaksin satu hal, tapi bukan berarti kita terlalu percaya diri bahwa kita tidak mungkin tertular virus corona. saya kira perilaku masyarakat itu juga sangat ditentukan dengan bagaimana mereka melihat perilaku pemerintah. Kalau pemerintahnya tidak konsisten, pejabat A bilang ditutup atau tidak boleh mudik, pejabat B bilang boleh mudik, kelompok tertentu boleh mudik, akan terjadi kesimpang siuran. Jadi perlu konsistensi dari atas ke bawah sehingga masyarakat juga bisa disiplin. Oke, terima kasih Profesor Wiku Adhisa Smito dan Profesor Zulfikar Amir. Terima kasih untuk semua masukan dan perspektif dari Anda. Selamat malam. Euforia suksesnya India melewati gelombang pertama pandemi corona harus dibayar mahal oleh warganya saat ini. Kebijakan pemerintah yang longgar dan dianggap terlambat, masyarakat yang abai dan sering berkerumun adalah pemicu munculnya badai gelombang kedua corona. India harus membayar mahal dengan perilaku masyarakatnya yang lengah dan abai. Apa yang terjadi di India bisa terjadi pada kita semua di Indonesia jika kita melakukan hal yang sama dengan negara itu. Saling jaga, saling mengingatkan. Tidak ada yang lebih penting dari kesehatan kita semua. Terima kasih sudah menyaksikan Rosi. Selanjutnya ada Kompas Malam. Tetaplah di Kompas TV, independen, terpercaya.